Mas, gimana sih tips biar dapet 2 digit pertama di usia 18 tahun? Kira-kira gimana ya? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini aku spesial banget mau membahas mengenai yang lagi viral yo, dan banyak teman-teman juga yang tanya ke saya, Mas Hartono itu dulu kan katanya dari kecil itu udah punya pendapatan sendiri, punya income sendiri. Terus di usia 18 tahun pernah punya 2 digit pertama. Atau 2 digit pertama di sini artinya puluhan juta yo. Kira-kira seperti apa? Langsung saja nggak panjang lebar tak bahas. Disclaimer, video ini tak bikin atas pengalaman saya sendiri yang mungkin teman-teman pernah mendengar ceritaku saat aku siaran langsung. Yo, buat yang belum mendengar, ada baiknya untuk disimak video ini sampai selesai, biar nggak gagal paham dan bisa mempraktekkan. Ini 2 digit pertama di usia 18 tahun hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang pekerja keras atau rajin, bukan orang-orang malas. Karena sukses itu milik orang-orang yang rajin, bukan milik orang malas. Kecuali kamu adalah anaknya orang kaya, jadi tinggal nerusin warisan orang tua gitu, bukan dari nol brutol. Ini sangat cocok diterapkan juga bukan untuk semua orang yo, sangat cocok diterapkan di desa-desa karena kalau mungkin ini yang nonton sampean adalah orang kota, sampean lebih baik udah stop, jangan menonton ini. Ini bukan untuk sampean, bukan target market. Nanti malah aku diketawain soalnya. Karena gini yo, dari kecil aku pun udah apa kreatif banget berusaha gimana caranya aku itu bisa dapat uang saku. Bahkan aku itu dari semenjak masih kecil lah, pokoknya nggak mau diem. Aku ingat banget waktu itu aku masih TK, ibuku itu almarhum, itu jualan di pasar gitu, dan itu tak suruh stop. Karena apa? Karena aku itu lebih memilih ibu dibanding duit. Terus ibuku ngomong gini, lah kok gak tak sangoni piye ngono? Gak apa-apa, yang penting mak aja dodol. Aku ngono. Jadi ibuku tak larang untuk jualan ke pasar lagi, dan saat itu ibuku menurutiku karena nggak tahu atas dasar apa aku kecil itu nggak mau ditinggal ibu, mak-makan terus. Yo wes, dengan konsekuensi itu aku pun saat kecil juga piye yo engko tak iwangin golek duit mak aku masih cilik loh. Dan aku bener sejak kecil itu berusaha gimana caranya aku bisa dapat duit. Inget banget itu waktu aku SD udah mulai ngerti gimana menghasilkan uang, tahu kalau misal ini ada yang jualan mangga itu dapat uang. Bapakku dulu kan mangganya banyak. Aku itu ke sekolahan bawa mangga, guys. Jadi bawa mangga ke sekolahanku nanti dibeli sama teman-temanku, khusus teman sekelas lah. Lain kelas yuk enggak tahu. Yuk mungkin bawa kadang 4, kadang 5, kadang 6 tergantung pesanan teman-teman. Dan waktu itu tak jual berapa yuk? Lebih murah dari yang dijual di, kan ada tukang jualan tuh di sekolahan, kan ada kantin sekolah SD itu ada, terus di luar juga ada, itu selalu ada yang jual mangga kan. Aku bawa mangga itu, dan pas kelas 3 SD juga sebelum berangkat sekolah, pohon mangga kan banyak banget. Aku sempat jual mangga nih SD 3, aku sekolah nih SD 2, tapi aku jam 6 pagi. Sebelum jam 6 deh, setengah 6 kalau nggak salah, itu aku udah ke SD 3 untuk jual mangga. Kelas 3 SD, bayangi loh. Setelah setelah jualan mangga itu aku ke sekolahanku SD 2 itu, SD 2 itu jaraknya lumayan jauh dan aku jalan kaki, guys. Seperti itu. Mungkin misal ada tetanggaku yang nonton juga jarang yang tahu kalau aku jualan mangga pas kelas 3 SD, ini kayaknya jarang yang tahu. Yang tahu cuma anak-anak yang sekolah di SD 3 seangkatanku. Mungkin tahu kalau misal ingat. Ada beberapa yang beli sih, tetapi ada juga yang mencemooh.
ada namanya orang banyak, dan aku tidak langsung mundur dan minder gitu tok, karena niatku itu mau bantu-bantu orang tua sama uang sakuku sendiri tentunya. Terus singkat cerita, setelah itu aku SMP juga berusaha untuk nyari duit, mulung. Pernah mulung, ikut-ikutan pertama-pertama. Lah kok dapat duit. Akhirnya keterusan sama ponakanku Iwan. Nanti kapan-kapan misal aku pulang tak ceritain cerita mulungku yo. Nah, Iwan pasti ingat ada momen di mana aku dan Iwan berdebat sampai si Iwan ini nangis. Ya Allah. Seperti itu ya. Ya, tapi aku dapat 2 digit pertama bukan dari itu. Singkat cerita, kelas 1 SMP itu ibuku meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus habis itu aku juga merasa terpukul karena aku mikir itu hidupku sudah hampir kayak berakhir loh ya. Ibuku gak ono, tetapi aku percaya bahwa itu adalah takdir Gusti Allah. Setiap orang bakal mati, jadi aku bisa menerima. Terus setelah itu aku belum sunat, guys. Awal mula aku dapat 2 digit pertama yo karena sunat. Apakah dari uang saku, Mas? Yo iyo, tapi uang saku nggak dapat 2 digit pertama, nggak sampai. Waktu itu kelas 2 aku sunatke karo Pak di Terno tonggoku ono papat atau wong 5 nunggu peda motor diboncengke. Ning nggo sunatku nek ndi kae mangunan koyoke. Nggone Pak Mantrianto diterke terus mulai untuk uang saku. Nah, dari uang saku itu terkumpul duit itu kalau nggak salah waktu itu sekitar 350 ribuan, guys. 350 ribu itu nggak tak buat jajan, nggak tak buat apa-apa. Dan 350 ribu ini atas ide dari masku. Tukokno wedhus ae ngono. Iya, tak tukokno wedhus ya. Jadi 350 ribu ini dibeliin wedhus sama masku di pasar Grobogan waktu itu. Wedhus wedok ya siji. Dan wedhusnya itu alhamdulillah meteng, guys. Selang beberapa bulan itu mana terus jadi banyak, jadi banyak, jadi banyak gitu. Aku ingat sampai kelas 3 itu wedhusku udah lumayan banyak. Udah ada 8 atau 9 ngono, tadi ini 1 itu. Jadi berapa tahun tadi? Dari kelas 2 kelas 3 2 tahun. Terus aku lulus SMP itu berhenti, guys. Aku nggak ngelanjutin sekolah karena aku dibeliin sapi sama masku juga pas kelas 3 itu disuruh ngarit. Masku beli sapi 2 sama ngingoni wedhus. Jadi aku ngurumat sapi 2 ini, ngarit ngarit dek ngalas yo ndek ndi lah golek drami sembarang kalir yo nggo peda motor, kadang yo nyepeda ontel sampai dek Teruman, dek Batang, wis munggah-munggah kono nek alas barang. Pokoknya tekan KPAN, tekan dari sana tekan aduh-aduh ngarit. Pejuang rumput kadang yo juga tebon nek sinawah kono barang, mucuki ngono kae. Semacam-macam. Terus habis itu tak rumah terus. Pas sudah setahun itu ada temanku ngajakin sekolah. Kowe kok gak sekolah ngono, gak ngelanjutno ngopo ngono. Temanku beda kelas, si Yuli orang Bugangen. Diparani sekolah, ayo sekolah, ra sekolah apa dadi opo jare ngono. Tak pikir-pikir aku asline yo pengen sekolah, tapi kan posisi saat itu masku yang satunya ini masih kelas 3, jadi nggak ada biayane gitu kan. Akhirnya waktu itu adol wedhus, tapi adol wedhus juga dapat berapa kan, nggak dapat banyak. Sekolah biayanya mahal, biaya sekolah mahal ini ditalangi, dikasih masku, bukan ditalangi sih, akhirnya dibiayani masku yang kerja di Jakarta itu. Sekalian waktu itu aku inget masku pulang itu bawa sepeda motor GL Pro, itu dikasih sama bosnya. Ini baik banget bosnya, Pak Indra. Makasih Pak Indra, sepeda motor itu sudah menolongku bisa sampai saat ini. Terus wedhus itu juga masih tak rumah terus akhirnya wedhusnya itu jadi sampai sekitar ada 30-an kalau nggak salah. Itu dijual, guys. Dijual itu dapat duit berapa juta, lumayan kok. Kalau nggak salah itu ada kalau 10 jutaan apa piro ngono, masih nyisa juga. Padahal itu setiap aku butuh buat iuran sekolah itu aku juga jual kambing itu. Jadi sepulang sekolah aku itu ngurumat kambing, ngaritin kambing yo ngaritin sapi. Pulang sekolah aku bawa jerami. Terus habis bawa jerami wedhusku itu dikencang di emburi kan. Sing ngencang bapakku, terus aku nyari apa pakan buat kambing itu
itu tak cariin ramban-rambanan yo daun mauni, daun kresen apa talok di belakangku kan banyak. Yo daun landing yo kadang tak kasih daun pisang seperti itu. Hingga akhirnya itu dijual tadi kan, dibeliin sapi. Udah dapat 12 atau 10 jutaan gitu. Jadi 2 digit pertamaku itu yo di umur berapa yo? Kan aku SMP itu lulus SMP umur taruhlah 16. Terus tambah STM, aku masuk di STM Pancasila itu 2 tahunan. Itu kambingku udah jadi banyak, udah ditukar sama sapi tadi kan. Itu berarti umur 18-an, bener, umur 18 aku udah punya puluhan juta. Bayangin. Jadi buat kamu mungkin teman-teman yang nonton ini yang umurnya masih berapa belum sunat, nggak ada salahnya kalau misal dibeliin kambing terus di rumah, karena kambing itu bener-bener cepet guys. Nanti misal mana gitu ya anaknya ono sing lanang iku setahun iku wis gede, nggak nyanti setahun lah wis gede iku wis mboke meteng ku mana loro telu ngono kuwi dadi wakeh. Lha engko anake iki manak meneh ngono kuwi. Tetapi di sini karena masih belum rezeki mungkin ya sapi ya wedus yang tadi ditukerin sapi. Ini ternyata pas aku kelas 3-an itu terjadi insiden rumahku kebakaran karena dari Diang. Ya wes kobong sapi nih guys. Jadi saat itu sapi tiga atau empat, tiga. Karena yang dua itu dijual sama masku, dibuat beli tanah di Tangerang waktu itu. Jadi sapinya masku itu tinggal satu, terus sapiku itu dua kan. Ini jadi dari kambing tadi ditukerin sapi. Kobong. Sapi nih, sapi nih kobong. Kobong dua, yang satu nggak kobong, tapi ya didol sih tani. Jadi ini kobong lumayan parah guys, dan meriang yang satu sampai nggak bisa berdiri, akhirnya dijual di tukang jagal. Ya jual rugi lah. Harusnya itu kalau misal normal sapi satu itu payu sekitar 10 jutaan lebih ya. Karena udah ngerumat setahunan sih. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin punya mimpi pengen punya 2 digit pertama, intinya Yus mencoba untuk kreatif intinya. Kreatif, bener-bener kreatif, apalagi sekarang kan mudah banget kita bisa jualan online juga. Teman-teman ini mungkin yang masih SMP bisa belajar jadi afiliator di TikTok, atau mungkin mau jualan-jualan online itu kita nggak modal apa-apa, bikin konten TikTok nanti bisa buat jualan. Bahkan aku dulu inget, aku juga pernah jualan pulsa. Mungkin teman-temanku STM juga kalau misal inget, aku pas STM itu nyambi jualan pulsa juga. Aku waktu itu deposit deposit nggak banyak, paling 200.000 300.000, kadang yang 500 habis buat teman-teman. Tetapi usaha yang tak rintis itu jualan pulsa itu nggak berkembang karena diutang konco-konco itu nggak ngerti para mengendi duitnya. Misal utang pulsa 10.000 masuk itu dicicil gitu. Terus kini mau deposit lagi itu udah nggak ada modalnya. Kadang ada yang lupa nggak bayar barang. Nah, uangnya lah. Aku jadi males. Dan akhirnya itu perkonteran itu nggak ada. Waktu itu konterku namanya ya AJC. AJC pertama kali tak kasih tahu yo. Jujur AJC itu pertama kali itu Artono Jaya Seluler. Jadi namaku kan Artono, ini tak gua. Jadi Artono Jaya Seluler. Arto kan duit, aku mikir ngono kan. Jadi ini tak samar ya lah jadi AJC. Nah, buat teman-teman yang nanya mungkin awal mulanya itu. Tapi sekarang ya multi tafsir, iso asli Jawa, cah dan lain-lain pokoknya. Dan singkat cerita mas mau lulus sekolah itu ya perlu bayar bayar dari hasil itu tadi, meskipun beberapa juga dipakai buat modal nanam padi di sawah yang selalu gagal-gagal. Intinya teman-teman kalau mau dapat 2 digit pertama harus kreatif, apalagi sekarang nyari duit itu mudah. Bikin konten di YouTube kayak gini juga dapat duit teman-teman. Dilatih, jangan males, maksudnya jangan gunain waktu teman-teman itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan. Mulai teman-teman yang SMP ini khususnya yang nonton ini, kalau misal ada anak SMP ada nggak tahu yang pengen punya 2 digit pertama, yo wes pokoknya terapkan ini. Bisa dari kambing mungkin teman-teman, kalau enggak teman-teman juga bisa jadi afiliator atau mungkin jadi konten kreator TikTok.
konten kreator YouTube. Sekarang udah lebih enak. Dulu nggak ada. Kalau misal dulu udah usum YouTube, aku pasti udah bikin channel YouTube dari waktu SD itu yo. Misal tahu YouTube itu bisa bayaran. Dan aku YouTubean pertama kali itu tahun 2012, dan saat itu aku nggak tahu kalau YouTube menghasilkan. Aku ngupload cuma asal-asalan tok, cuma tak bikin iseng-iseng gitu. Dan aku tahu YouTube gajian baru-baru berapa itu waktu Mas Bajindul YouTubean itu. Jadi aku terinspirasi karena Mas Bajindul ngupload gaji YouTube. Jadi kalau misal ada teman-teman yang menganggap ada orang upload hasil dari gaji YouTube atau gaji apapun itu, kalau masih menganggap itu pamer bukan motivasi, sampean salah besar. Justru itu adalah motivasi yang membuat aku termotivasi bikin YouTube. Salah satunya yo gajinya itu. Wah, masuk gaji YouTube bisa segini. Aku terus nonton Atta Halilintar waktu itu juga. Oh, iki malah miliaran aku ngono. Ya wes, karena waktu itu waktuku saat itu masih singkat yo, aku sibuk kerja. Itu saat itu aku ngupload yo sempet kutok. Terus pas saat waktuku udah banyak, aku sering banget ngupload. Bahkan setiap hari kan sekarang juga karena Sabtu Minggu libur. Intinya teman-teman untuk terus kreatif, terus semangat, tak doain mudah-mudahan teman-teman itu bisa dapat 2 digit pertama di usia 18 tahun. Jadi teman-teman ini kenapa kok dari kecil harus, aku dari kecil juga rajin menabung guys. Tak ceritain lagi ya, bahkan dulu ketika kecil itu aku sering banget di kongkon-kongkoni ngono, kadang yo aku, ya wes, jadi setiap dari kecil juga udah dilatih orang tuaku sih sebenarnya yang mengantarkanku sampai saat ini itu. Setiap aku melakukan sesuatu itu harus, setiap aku minta sesuatu itu harus melakukan sesuatu ngono kuwi. Jadi mempunyai rasa tanggung jawab tersendiri. Jadi teman-teman jangan jadi anak yang manja, jangan jadi anak yang misal nggak dikasih, nggak dituruti terus ngambek gitu, jangan. Karena itu yang rugi teman-teman sendiri nantinya, nggak akan jadi pribadi yang mandiri. Kecuali teman-teman itu anaknya orang kaya terus warisannya nggak habis-habis, tinggal nerusin perusahaan orang tua, itu udah beda lagi. Toh iya yo, meskipun anaknya orang kaya atau punya warisan banyak, ketika teman-teman nggak punya mindset yang bagus yo percuma. Yang paling penting ini pondasi ini, didikan dari kecil. Yo wes, mungkin cukup sekian video kali ini. Di video berikutnya ini aku bakal membahas mengenai gaji yang paling banyak yang pernah tak dapatkan selama di Korea. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan oh iya, sedikit lagi. Dan aku setiap kerjaan selalu aku punya sampingan guys. Nanti suatu saat tak bahas juga, misal teman-teman mau sampingan-sampinganku selama aku kerja di Jakarta, termasuk sampai di sini juga. Nanti tak ceritain misal mau. Ya wes, sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.